Saudara, sepekan sudah sidang gugatan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jakarta Barat. Kuasa Jawa Barat, maksud saya saudara. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling adu saksi dan bukti dalam persidangan. Dan hari ini merupakan hari terakhir sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda menyampaikan kesimpulan. Sidang pra-peradilan penetapan Peggy hari ini tiba di bagian kesimpulan. Sidang hari ini hanya berlangsung singkat. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memutus sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin depan 8 Juli 2024 dengan objektif. Tim kuasa hukum Polda Jabar bersikukuh menolak dalil-dalil permohonan kuasa hukum Peggy Setiawan yang dilontarkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini gugatan pra-peradilan yang diajukan bakal dikabulkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ini karena dalam sidang pra-peradilan Polda Jabar tidak memiliki bukti bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron yang dirilis dalam daftar pencarian orang DPO selama 8 tahun. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Harusnya ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon itu kita sama-sama menguji bukti apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron atau Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Dan kini kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang akan menyampaikan informasi tentang sejumlah fakta menarik dalam persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan yang putusannya akan disampaikan pekan depan. Vida, bagaimana perkembangan terakhir dari sidang pra-peradilan Peggy? Silakan laporan Anda. Ya, My Sister, hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah sampai dalam tahap kesimpulan, di mana tadi sidang kesimpulan ini berlangsung cukup singkat, tidak lebih dari 10 menit, karena memang kesimpulan yang diberikan hari ini baik dari pihak pemohon yakni pihak Peggy Setiawan maupun dari pihak termohon yakni Polda Jawa Barat ini tidak dibacakan langsung di hadapan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, melainkan kesimpulan-kesimpulan ini diberikan kepada Hakim Tunggal melalui berkas-berkas yang langsung diberikan dalam persidangan kali ini. Dan tentunya kalau dari Polda Jawa Barat, My Sister dan juga saudara, paling tidak ada 12 lembar kesimpulan yang kemudian berkasnya ini diberikan kepada Eman Sulaiman atau Hakim Tunggal yang memimpin pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan di pra-peradilan kali ini. Dan kalau untuk dari pihak Peggy Setiawan ini ada kurang lebih 30 halaman begitu, My Sister dan juga saudara, berkas kesimpulan yang kemudian diberikan kepada Hakim Tunggal pada hari ini. Kalau dari Polda Jawa Barat ini menyebut bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diberikan ini adalah keseluruhannya, My Sister dan juga saudara, ini adalah kemudian menolak dalil-dalil yang diberikan oleh pihak pemohon yakni Peggy Setiawan, baik itu yang diberikan atau berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keempat saksi yang dihadirkan dalam sidang pembuktian pada Rabu lalu, ataupun kemudian yang diberikan oleh ahli pidana yang kemudian dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan. Sementara untuk kesimpulan dari pihak Peggy Setiawan ini tentunya adalah permohonan agar permohonan pengguguran Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun silam ini dapat digugurkan. Alasannya tentunya, My Sister dan juga saudara, karena pihak Peggy Setiawan menilai bahwa pihak kepolisian selama sidang pra-peradilan ini berlangsung tidak bisa membuktikan bahwa klien mereka Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron, DPO yang kemudian selama ini diburu, yang kemudian juga dimaksud
oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Tapi tentunya my sister dan juga saudara, kesimpulan-kesimpulan tersebut ini bisa disimpulkan atau bisa dirangkum oleh kedua belah pihak ini berdasarkan sejumlah pembuktian, kesaksian yang sudah dilakukan selama sidang pra-peradilan ini berlangsung. Dan selama sidang pra-peradilan ini berlangsung tentunya ada sejumlah fakta dan juga sorotan yang bisa diambil begitu ya, my sister dan juga saudara, baik dari keterangan keempat saksi yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan maupun keterangan dari kuasa hukum atau maksud kami ahli pidana yang kemudian dihadirkan baik itu dari Peggy Setiawan maupun dari pihak Polda Jawa Barat. Di antaranya my sister dan juga saudara yang tentunya menjadi sorotan ini adalah terkait keabsahan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka secara formil. Kalau kita mengutip keterangan dari ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan, pihaknya ini menyebutkan atau dirinya ini menyebutkan bahwa penetapan tersangka seseorang apalagi berdasarkan laporan bukan karena tangkap tangan. Ini perlu kemudian ada proses hukum di mana harus dilakukan pemanggilan secara patut calon tersangka tersebut sebagai terperiksa. Dan kemudian dalam proses pemanggilan calon tersangka tersebut ini juga harus dilakukan dengan calon tersangka tersebut didampingi oleh kuasa hukum. Dan tentunya kemudian my sister dan juga saudara, kalau kita melihat bagaimana penetapan tersangka Peggy Setiawan ini dilakukan pada tanggal 21 Mei di mana Peggy Setiawan ini langsung ditangkap oleh kemudian pihak penyidik dari Polda Jawa Barat dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi lebih lengkapnya my sister dan juga saudara, berikut kita akan dengarkan kutipan dari ahli pidana dari pihak Peggy Setiawan untuk Anda. Dalam perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam perkara AKO. Dalam diskusi dan dialog gelar perkara tersebut, pimpinan dan peserta gelar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh penyidik sepakat menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka. Karena penyidik telah mendapatkan lebih dua alat bukti yang cukup. Tentunya selain dasar formil penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka seperti administratifnya, my sister dan juga saudara, yang juga disoroti dalam sidang pra-peradilan kali ini adalah dasar material penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kalau kita melihat dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian yang menghadirkan kemudian ahli pidana dari pihak Polda Jawa Barat dan juga pihak Peggy Setiawan, kalau kita melihat keterangan atau pandangan dari kedua belah pihak ahli pidana terkait dasar penetapan tersangka yakni terpenuhinya dua alat bukti, ini ada ketidakcocokan atau pertentangan pendapat dari ahli pidana yang dihadirkan oleh Peggy Setiawan dengan ahli pidana yang kemudian dihadirkan dari pihak Polda Jawa Barat. Di mana kalau dari ahli pidana yang didatangkan oleh pihak Peggy Setiawan yakni Profesor Suhandi Cahaya ini menyebutkan bahwa kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa kemudian alat bukti atau dua alat bukti yang kemudian menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka ini perlu kemudian dilengkapi dengan barang bukti yang mendukung. Artinya di sini, my sister dan juga saudara, jika kemudian penetapan seseorang sebagai tersangka ini bukan karena tangkap tangan, perlu adanya barang bukti pendukung atau alat yang kemudian digunakan oleh tersangka sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sementara kalau dari pihak
Polda Jawa Barat ini menyebut bahwa 2 alat bukti yang cukup ini sudah cukup untuk kemudian menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka. Lebih lengkap, my sister dan juga saudara, berikut kutipan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tepatnya dari ahli pidana di sidang pra-peradilan untuk Anda. Telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak, tanpa didukung dengan adanya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pemohon adalah pelakunya yang patut dijadikan sebagai tersangka. Kami koreksi pemirsa, berikut atau sebelumnya yang Anda saksikan ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, bukannya pernyataan dari ahli pidana dalam sidang pra-peradilan yang sebelumnya. Dan tentunya kita akan selanjutnya, my sister dan juga saudara, ini kita masih akan menunggu bagaimana kemudian putusan dari majelis hakim dalam pra-peradilan Peggy Setiawan, yang kemudian nanti rencananya ini akan dilakukan atau putusan ini akan digelar pada hari Senin mendatang. Kita tentunya masih akan menunggu apa putusan dari majelis hakim, apakah menolak ataukah mengabulkan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Demikian, my sister. Ya, Fida, terima kasih atas laporan Anda. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya bahwa kita akan menunggu putusan pihak mana yang benar, Polda Jabar atau justru pihak Peggy. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saudara, satu angkatan siswa lulusan sebuah sekolah dasar negeri di Subang, Jawa Barat belum mendapatkan sekolah untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Informasi selengkapnya, berita utama, segera kembali.